Saya Dr. Kandisa, spesialis neurologi dari FK UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan pemeriksaan nervus cranialis dari nervus 1 sampai dengan nervus 6. Untuk itu, mari kita saksikan bersama pemeriksaan nervus cranialis. Mari Bapak, kita lakukan pemeriksaan nervus cranialis dengan Bapak Asep ya Pak ya, usia 30 tahun, lahir di Jakarta 17 November 1980. Selanjutnya saya Dr. Kandisa Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan nervus 1 sampai dengan nervus 6. Nanti dalam pelaksanaannya saya akan memberikan bau-bauan yang sering Bapak kenal. Kemudian saya akan melakukan perintah untuk Bapak lakukan. Nanti mohon Bapak lakukan sesuai dengan perintah. Apabila dalam pelaksanaan terdapat nyeri atau rasa tidak nyaman, mohon dimaklumi. Apakah Bapak bersedia? Kemudian selanjutnya pemeriksaan nervus 1. Pemeriksaan ini menggunakan bahan-bahan yang atau bau-bauan yang tidak menyengat mukosa hidung, seperti 1. Teh, kemudian kopi, kemudian tembakau. Selain ketiga bahan yang saya sebutkan tadi, ada beberapa juga seperti sabun ataupun buah-buahan yang mudah dikenali untuk pemeriksaan tes penciuman. Untuk itu, mari kita lakukan pemeriksaan nervus 1. Selanjutnya, pemeriksaan nervus 1, pasien diminta untuk mengenali dulu bahan-bahan yang mudah dikenali sehari-hari seperti bau-bauan yang tadi. Kemudian ini bau teh kita kenali dulu. Kemudian kopi. Kemudian ini tembakau. Selanjutnya, pasien diminta dalam pelaksanaan nanti untuk menutup kedua mata dan menutup salah satu hidungnya. Dan ditanyakan kepada pasien apakah sebelumnya ada trauma kepala, ada kehilangan penciuman pada salah satu hidung, sebaiknya itu ditanyakan di awal. Baik, kita mulai. Pertama, persiapan meminta pasien menutup mata dan menutup salah satu hidungnya dan diberikan penciuman berupa bau-bauan. Meminta pasien untuk menyebutkan bau apakah benar yang disebutkan oleh pasien. Pada pasien ini, ketiga aroma bisa pasien sebutkan dengan baik. Kemudian selanjutnya kita lakukan pada hidung. Sebaliknya dikenali kembali bahwa ini bau-bauan dengan jadi diacak, tidak perlu berurutan sama seperti yang sebelumnya. Dan meminta pasien untuk menyebutkan setiap kali setelah dicium. Pada pasien ini, ketiga aroma tersebut dapat disebutkan dengan baik. Pada pasien, kemungkinan yang dapat terjadi yang pertama adalah 1. Normosmia, itu normal. Ya, kekurangan ya dok. Yang kedua adalah parosmia, jadi pasien tidak dapat mengenali bau-bauan, artinya salah mempersepsikan, seperti diberikan bau-bauan teh disebutnya adalah tembakau, jadi tidak sesuai atau pasien terkadang memang menebak. Yang ketiga adalah kakosmia. Kakosmia itu adalah penciuman, persepsinya mencium amoniak. Jadi artinya pasien selalu mencium bau busuk. Misalnya kita berikan teh, dibilangnya bau urin.
atau misalnya kita sebutkan tembakau diberikan, kemudian yang disebutkan adalah bau kencing, seperti itu. Atau pasien halusinasi penciuman. Jadi seperti menyebutkan ini tidak sedap atau ini bau tidak enak. Jadi hanya bisa menyebutkan tapi tidak bisa mempersepsikan bau apa sebenarnya. Dia hanya tahu oh ini nggak sedap, oh ini tidak enak, hanya seperti itu. Oke, kita sudah terlihat menyebutkan kata lihat. Jadi digerakkan perlahan, mata tetap lurus ke depan. Kemudian ini sudut 135 derajat sampai pasien bilang lihat. Kemudian ini sudut 225 derajat, meminta pasien sampai mengatakan lihat. Dan sudut 315 derajat ke arah medial, lihat. Begitu juga kita lakukan pada mata sebaliknya. Ini adalah sudut 45 derajat dari arah lateral ke medial, meminta pasien untuk melihat, pandangan tetap lurus. Kemudian sudut 135 derajat, sudut 225 derajat, dan sudut 315 derajat. Pada pemeriksaan ini, tes lapang pandang pasien baik, karena asumsinya adalah lapang pandang pemeriksa normal. Selanjutnya, untuk pemeriksaan refleks pupil terhadap cahaya terdiri dari dua, yaitu refleks pupil untuk cahaya langsung dan cahaya tidak langsung. Yang pertama ini refleks cahaya langsung, jadi mata langsung kita sinari. Pada mata sebelah kiri didapatkan ada konstriksi pada pupil. Begitu juga pada pemeriksaan mata sebelah kanan didapatkan konstriksi pada pupil sebelah kanan. Cahaya langsung saat kita sinari, kemudian cahaya tidak langsung saat kita sinari, maka terdapat konstriksi pupil pada mata yang tidak disinari. Pemeriksaan selanjutnya itu funduskopi dengan menggunakan oftalmoskop. Yang pertama, ruangan disarankan untuk redup atau lampu dimatikan, dan pasien sebaiknya menggunakan midriatil agar papil yang diharapkan itu dapat terlihat dengan jelas. Jarak antara pasien dan pemeriksa itu sekitar 30 sampai dengan 40 cm dengan sudut kurang lebih 30 derajat. Sebaiknya saat memeriksa mata sebelah kanan, maka akan menggunakan mata kanan pemeriksa. Begitu juga sebaliknya. Skop dinyalakan, kemudian dari jarak 30 cm kita harus temukan pertama kali adalah red reflex. Pasien diminta melihat lurus ke depan. Setelah terlihat adanya red reflex, didekati, disusuri arteri dan vena. Kemudian setelah semakin jelas, kita arahkan ke arah medial. Di situ akan terlihat papil, kemudian arteri dan vena, dan diminta pasien untuk tidak mengedip dalam waktu beberapa detik. Selanjutnya untuk pemeriksaan nervus 3 oculomotorius, yaitu musculus levator palpebra. Jadi pasien diminta sebelumnya untuk membuka dan menutup mata. Pertama, meminta pasien untuk menutup mata, kemudian pasien diminta untuk mempertahankan posisi kelopak mata tetap terbuka, dan kita memberikan atau menjatuhkan kelopak mata dan dilihat apakah pasien bisa mempertahankan posisinya. Kemudian untuk inspeksi pada pupil, ukuran dan bentuk, kita lihat bentuk
pupil pasien dilihat apakah bulat, irregular atau tidak. Kemudian diameter dari pupil normalnya adalah 2 sampai dengan 3 mm. Kemudian kita bandingkan antara mata kiri dan mata kanan pasien. Kemudian untuk refleks pupil terhadap benda dekat, pasien diminta melihat lurus jauh ke depan, kemudian kita berikan benda dan melihat langsung dari jarak dekat. Maka akan tampak pupil mengecil, dan apabila ada konstriksi maka tidak ada kelumpuhan pada nervus. Selanjutnya untuk pemeriksaan gerakan bola mata atau nervus 3, 4, dan 6. Pertama kita lakukan untuk satu mata terlebih dahulu, kemudian baru kedua mata. Jarak antara pemeriksa dan pasien adalah 50 cm. Kemudian nanti menggunakan huruf H. Jadi di tengah ini pasien menggunakan mata kanan ditutup terlebih dahulu. Kemudian dimulai dari tengah membentuk huruf H. Kepala tetap diam, namun pasien diminta melirik. Oke, atas, ke bawah, kemudian ke tengah lagi. Oke, ke atas lagi, ke bawah, dan kembali ke tengah. Begitu juga kita lakukan pada mata sebaliknya. Pada mata kanan pasien dimulai dari tengah. Pasien diminta melirik ke kanan dulu, ke atas dan ke bawah. Kepala tetap diam di tengah, membentuk huruf H, dan kembali ke tengah. Setelah salah satu mata pasien, pemeriksaan ini dilakukan pada kedua mata, tetap membentuk huruf H. Selanjutnya pemeriksaan nistagmus. Pasien diminta untuk melirik ke salah satu sisi, membentuk sudut 30 derajat. Nanti di posisi 30 derajat pasien diminta untuk diam kurang lebih 5 sampai dengan 6 detik. Kita mulai dari sudut sebelah kanan terlebih dahulu. Pasien diminta melirik dengan kepala tetap diam. Diminta untuk menahan selama 5 sampai dengan 6 detik, dilihat. Kemudian arah sebaliknya dengan sudut 30 derajat 5 sampai dengan 6 detik. Pemeriksaan nistagmus ini apabila didapatkan gerakan cepat yang dinilai adalah 1. Arah nistagmus kemana, yang kedua frekuensinya, dan yang ketiga seberapa lama nistagmus itu muncul. Selanjutnya pemeriksaan nervus 5 untuk sensorik. Jadi pasien diminta untuk mengenali dulu bahan yang kita gunakan, yaitu dengan menggunakan kapas dan menggunakan benda yang tajam. Nanti akan digoreskan pada pipi kanan dan pipi kiri pasien. Nanti pasien diminta membandingkan apakah rasa yang diberikan itu adalah sama atau ada perbedaan. Yang pertama, ini pasien kita tes dulu dengan menggunakan kapas. Pasien tetap membuka matanya kanan dan kiri. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan sesuatu yang tajam. Sebenarnya bisa menggunakan
jarum pada palu refleks, atau bisa juga dengan menggunakan tusuk gigi. Setelah pasien paham pemeriksaan yang akan dilakukan, maka meminta pasien untuk menutup kedua matanya. Kemudian mulai kita sentuhkan raba halus pada area di atas alis kanan dan kiri. Ditanya apakah ada perbedaan antara kanan dan kiri. Setelah itu, bandingkan juga antara atas dan bawah. Apakah sama atau tidak? Perhatikan jawaban pasien, apakah yang disebutkan konsisten atau tidak. Selanjutnya, dengan menggunakan benda tajam, dibandingkan antara kanan dan kiri apakah sama, mata pasien masih tetap tertutup, kemudian atas dan bawah, pada pipi kanan dan kiri, kemudian pada pipi kiri dan dagu kiri. Dan tanyakan apakah ada perbedaan antara kanan dan kiri atau atas dan bawah. Kemudian untuk pemeriksaan nervus 5 motorik, pasien dijelaskan terlebih dahulu, nanti akan dilakukan buka dan tutup mulut, kemudian menggerakkan rahang bagian bawah ke samping kanan, ke samping kiri, depan dan belakang. Kita rasakan kontraksi pada gerakan rahang kanan dan kiri. Ini meminta pasien untuk membuka mulut, menutup mulut. Kemudian kita rasakan kontraksi pada rahang pasien dan meminta untuk menggerakkan rahang bawahnya ke kanan, ke kiri. Kemudian untuk refleks kornea, jadi pasien dijelaskan terlebih dahulu akan melihat ke satu sisi, ke kiri atau ke kanan. Kemudian dengan menggunakan kapas, kita sentuhkan kapas pada limbus kornea. Pasien diminta melirik ke kanan, refleks mengedip, refleks kornea positif. Kemudian pada mata, satunya digoreskan pada limbus kornea dan positif. Demikian pemeriksaan nervus cranialis, nervus 1 sampai dengan nervus 6. Apabila didapatkan adanya parese atau kelumpuhan pada nervus cranialis, maka perlu dicurigai adanya lesi intrakranial. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter untuk bangsa.